Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Setelah perjuangan beberapa kali gagal, akhirnya gue punya SIM motor Taiwan. Tepuk tangan semuanya. Video hari ini guys, gue pengen cerita tentang proses gue ujian SIM motor Taiwan. Jadi ini adalah kertas beberapa kali gue gagal. Jadi kalau kalian mengira saya langsung lolos, tidak. Saya pernah gagal guys. Jadi kalau kita misalnya ujian SIM motor kan pasti bayar gitu ya. Bayar ujiannya, bayar kelasnya, ujian prakteknya juga bayar. Nah ini kertas yang gue udah kumpulkan setelah beberapa kali gagal. Oke, kertas pertama ini 2. Ini adalah gue kalau misalnya ujian gak ada motor, gue pinjam motor sana jadi bayar. Terus ini ada, ini tuh bayar kelas dan juga ujian 250. Oke. Yang kedua ini Congkao, ujian ulang 1, 2, 3 kali gagal. Lalu yang terakhir ini adalah ngambil SIM, bayar 200 NT. Jadi SIM-nya tuh sebenarnya cuma bayar 200 NT. Tapi karena gue gagal, gue bayar lebih dari 200 NT. Oke. Anyway, nanti kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara prosesnya segala macam, gue akan bikin video khususnya. Tapi video ini cuman lebih ke gue pengen curhat bagaimana proses dan hati gue ini. Jadi pertama kali gue ujian SIM itu tahun lalu, 2020, yang dimana gue harus ikut kelas dulu, terus baru ujian tertulis. Dari situ sebenarnya gue nggak punya terlalu rasa takut, karena gue pikir bisa lah. Dan banyak kali, setiap kali gue pengen naik motor, itu tuh kadang trauma gue balik. Jadi gue sebenarnya pernah cerita juga tentang 3 kali kecelakaan yang pernah gue lewatin sebelum umur 18 tahun. Videonya nanti gue taruh di sini. Terus yang paling membekas gue cerita lagi, yaitu waktu kecelakaan yang terakhir. Itu di Jakarta, waktu umur gue 18 tahun kalau nggak salah. Itu adalah kecelakaan yang paling mengerikan, karena gue jatuh sampai gue gak bisa jalan, sampai gue gak bisa berdiri, gak bisa pergi mandi, pokoknya semuanya perlu bantuan gitu. Dan fotonya gue cuman tersisa 1, yang dimana kaki kanan itu retak, kegeser, patah. Jadi tulang kaki kan normalnya kayak gini, gue tuh kayak udah retak, kegeser, dan kayak gini loh. Jadi kayak tulangnya tuh bener-bener kacau banget. Dan sampai sekarang, sampai hari ini pun bekasnya masih ada. Terus kalau jalan terlalu lama, terlalu capek, itu tuh kadang bisa ngeri-ngeri sendiri, terus tiba-tiba bisa kayak kaki gue kepegang gitu. Jadi kayak lagi jalan kayak tiba-tiba mandat. Nah biasanya tuh gara-gara kaki kanan yang pernah jatuh. Lalu selain itu, badan gue juga hari itu lecet parah, sampai pergelangan tangan gue sini itu ada lecet juga. Jadi banyak banget bekas-bekas lecet waktu kecelakaan terakhir itu. Dan itu paling bikin gue trauma, karena udah benar-benar lecet parah lah. Tapi puji Tuhan semuanya hilang sekarang, tinggal yang kaki kanan itu doang, sisa kenang-kenangan, tapi semuanya hilang. Yang di tangan sampai sini-sini itu semuanya hilang lah pokoknya. Gue juga pernah cerita kalau tempat gue jatuh itu beberapa bulan sebelumnya ada orang yang jatuh di tempat yang sama langsung meninggal. Dan sebelum gue jatuh ada 1 orang juga yang jatuh di situ terus langsung dibawa ke rumah sakit. Untungnya gue nggak di tahap itu, masih bisa gerek motor gitu ke samping. Dan yang paling bikin trauma adalah waktu gue ke klinik, dokter tuh bilang gue tuh nggak mungkin bisa jalan, nggak mungkin bisa nari, nggak mungkin bisa lompat, naik sepeda. Lu bayangin kalau lu di kejadian itu setiap kali pengen jalan tuh ada perkataan orang yang kayak bilang lu tuh nggak bisa. Nah gue tuh di posisi itu. Jadi setiap kali gue pengen naik motor tuh gue terlintas takut banget sama kecelakaan, takut banget sama kata-kata dokter itu tadi. Yang dokter bilang gue tuh nggak bakal bisa berdiri, bakal kayak bisa cacat seumur hidup gitu. Dan tiba-tiba banyak banget ketakutan yang kayak nempel di badan gue gitu. Untuk gue pergi ujian SIM aja itu benar-benar butuh keberanian yang tinggi ya, yang banget gitu. Kisah pertamanya adalah gue tulis bucket list, dimana gue berharap gue punya SIM motor. Sebenarnya waktu ke Taiwan nggak terlalu butuh sih sebenarnya, karena di Taiwan ini ada yang namanya tingji piao. Itu mau naik bus, naik MRT, apalagi di Taipei ini ya, naik bus, naik MRT, semuanya tuh bisa tercover gitu. Kita naik kendaraan umum pun cukup, apalagi ada U-Bike yang mana itu kayak sepeda sewa, menyewa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak punya SIM pun masih enough gitu di Taiwan. Taiwan maksudnya di Taipei-nya ya. Setelah pertimbangan ya gue pengen
punya keberanian untuk lawan rasa takut itu, lawan rasa takut, rasa trauma. Akhirnya gue memberanikan diri untuk ujian SIM. Pas pertama tuh harus kelas, lalu yang kedua itu ujian tertulis. Nah, ujian tertulis gue nggak lolos sekali. Oke, dan for your information, Taiwan tuh nggak ada calo. Jadi kalau misalnya gagal ya ulang lagi, nggak bisa bayar orang terus langsung tiba-tiba ada SIM gitu. Jadi menurut gue perjuangan ini juga mesti divideoin gitu. Lalu pas gue udah berhasil menghilangkan rasa trauma dan menaikkan rasa keberanian, gue sempat gagal. Pertama ujian tertulis gagal, oke. Lalu gue coba lagi beberapa bulan ke depannya, lulus. Ujian praktek 2 kali juga gak lolos. Dan 2 kali gak lolos ini, dua-duanya gue pinjem motor yang dari sana kan. Gak tahu kenapa setiap kali gue ngegas itu tuh kayak ada perasaan yang balik lagi, kayak lu pernah trauma, hati-hati lu bisa jatuh lagi. Kayak ada serangan-serangan yang di dalam pikiran tuh seperti itu. Jadi tiap kali gue ngegas tuh kayak kaget, grogi, kecepetan. Jadi pasti gak lolos. Dan pertama kali gue ujian SIM itu udah mau selesai di jalanan terakhirnya, pas putaran terakhir dia bilang gak bisa karena gue udah minus poinnya sampai lewat batas, jadi gue nggak bisa dapet SIM. Kalau nggak salah tuh minimal tuh 80, tapi sekali minus poin itu tuh bisa sampai 32. Jadi satu kesalahan tuh udah pasti nggak lolos ujian SIM-nya. Dan ujian SIM Taiwan itu menurut gue lebih gampang daripada di Indo ya, yang harus bikin 8 gitu. Kalau di Taiwan kayak lurus, belok, Taichuan, lurus lalu belok, terus U-turn, terus lurus berhenti, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di Indo kan lebih repot, yang gue lihat di video ya, harus ada angka 8 lah, S lah, segala macem. Di Taiwan nggak serepot itu. So gue yakin kalau misalnya kalian bisa lolos di Indo, pasti di Taiwan lolos. Cuman ya mungkin ada kesulitan di ujian tertulisnya. Karena ujian tertulis menurut gue agak sedikit susah lah, karena beberapa perbedaan antara Taiwan dan Indonesia, ketentuannya, terus pengurangan poinnya. Lalu kalau misalnya lewat dari kecepatan, parkir sembarangan itu tuh bisa ditilang, dan itu udah kayak harus dihafal gitu. Yang penting lulus gitu. Lalu tertulis gue gagal sekali, lalu praktek gue gagal 2 kali. Sebenarnya di tengah-tengah itu ada setengah jalan dimana gue tuh nggak pengen ujian SIM lagi. Ada di mana kayak aduh gagal terus, gue udah abisin berapa cuti untuk ujian SIM dan gak lolos. Ada perasaan yang kayak ya udahlah, mungkin emang gue seumur hidup gak bakal punya SIM. Kadang ya punya perasaan kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gue tuh anak keempat dari 4 bersaudara. Di atas gue, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, mereka tiga-tiganya tuh punya SIM motor, punya SIM mobil. Dan gue tuh anak bontot yang gak punya SIM motor, gak punya SIM mobil. Gue malah men-challenge diri gue gini, gak punya mobil gak apa-apa lah, gak punya SIM mobil gak apa-apa lah, at least motor lah. Masih dari 4-4-nya gue kayak jatuh banget gitu standarnya. Jadi dari situ lebih punya keberanian untuk ujian lagi gitu. Lalu ujian terakhir gue tuh kalau nggak salah tahun lalu, di tahun 2021 gue nggak pernah ujian sama sekali. Lalu tuh jujur tiba-tiba ada timbul rasa pengen ujian lagi waktu ada seorang wanita. Jadi dia tuh teman kantor, dia tuh dari kantor ke MRT tuh jalan 30 menit lah kurang lebih ya. Gue tuh orang yang kalau lihat dia tuh kayak gak tega gitu jalan, kayak rasanya pengen memberi tumpangan. Tapi gimana gue memberi tumpangan kalau si motor gue aja gak ada motor. Hari itu gue gak kepikiran gak ada motor sih, gue cuman kepikiran gue aja gak ada si motor, seandainya gue bisa nganter ya. Menurut gue, gak tahu sih kalian mengira ini lebay atau gimana, menurut gue ini normal sih. Kalau misalnya kalian lihat orang jalan gitu, lihat orang jalan aja pasti kayak pengen kasih tumpangan. Kalau gue gitu ya, apalagi gue tuh waktu dulu, misalnya gue dari rumah ke tempat les tuh di mana jalan kaki 30 menit gitu ya. Jalan tuh pas udah setengah jalan, kadang tuh bisa ketemu orang-orang yang temen les juga gitu. Lu jalan kaki, udah naik aja bareng nebeng. Terus gue dianterin. Gara-gara kayak gitu juga jadi kayak ngingetin gue kalau orang jalan tuh rasanya pengen nganterin gitu. Apalagi kalau di Jakarta dulu kan gue orang yang kayak gitu ya, maksudnya lagi jalan ketemu orang, lu mau kemana, lewat nggak lewat gue tetap berusaha lewatin buat nganterin dia, kayak nggak tega aja gitu. Bukan kasihan sih, lebih kayak nggak tega, pengen kasih tumpangan gitu, kayak lebih berasa nggak tega aja gitu. Dan gue pun pernah di posisi yang gue jalan dan ada teman gue yang nganterin, dan gue juga pernah punya posisi yang gue naik motor terus gue ketemu orang meskipun gue lagi buru-buru, tapi karena dia jalan kaki gue bakal berusaha tetap nganterin dia. Ini dari SMP mungkin gue kayak gitu ya, karena dari SMP tuh udah bawa motor juga di Indo, pakai motor temen gitu, sering ngiter-ngiter komplek. Jadi kalau ketemu orang mau kemana ke situ, dia bilang deket sih tapi tetap aja nganterin gitu, meskipun nggak lewat tetap nganterin. Jadi waktu di Taiwan ini gara-gara dia jalan kaki gue ngeliat, jadi timbul juga rasa perasaan dimana
gue kayaknya pengen kasih dia tumpangan. Jadi dari situlah muncul keberanian lagi untuk cepetan ujian SIM. Jadi untuk ujian SIM itu maksimal 1 tahun. Jadi misalnya gue tahun lalu itu ujian tertulisnya berhasil, sebelum tahun depannya di hari dan tanggal yang sama gue harus lolos SIM motor praktek baru dapat SIM. Tapi kalau misalnya lewat dari 1 tahun udah nggak bisa dipakai lagi, gue harus ujian ulang lagi dan gue harus ikut kelas lagi. Jadi dari situ benar-benar mepet banget. Jadi terakhir kali gue ujian tuh tanggal September tanggal 10 tahun kemarin. Jadi dari situ gue nggak ujian hampir 1 tahun. Gue baru lolos ujian prakteknya tanggal 11 Agustus, yang dimana kalau misalnya 1 bulan lagi, which is gue harus ulang dari awal. Ya berterima kasih banget sih sama temen itu yang bikin rasa rasa pengen memberi tumpangan itu muncul, dan gue lebih semangat lagi untuk ngambil ujian SIM-nya. Nah di pertengahan itu menurut gue yang pertama yang susah dilupakan adalah berani coba. Karena waktu sebelum gue ujian SIM, gue kayak udahlah telepon aja, ya udahlah coba-coba aja gitu, nggak peduli dulu pernah jatuh, pernah trauma gitu ya. Tapi yang ujian kedua ketiga itu tuh rasa traumanya balik lagi, kayak lu pernah jatuh loh, lu pernah ini. Dan gue kebetulan lagi baca satu buku, ini bukunya semuanya full Mandarin. Lalu di tengah-tengah itu dia ada cerita, itu kayak buku diary gitu sih. Di tengah-tengah itu dia ada cerita, dia tuh pernah berasa dia tuh dipergunakan orang, dimanfaatin orang, dia muncul trauma untuk berbuat baik segala macam lah, kurang lebih kayak gitu. Lalu dia ada tulis 3 kalimat yang isinya kurang lebih dia bilang, berani mencintai seseorang seperti kamu nggak pernah disakiti, berani berharap seperti kamu tidak pernah dikecewakan, berani percaya seperti kamu tidak pernah dibohongin. Dan di situ kalau gue boleh tambahin, itu sama realistisnya kayak lu berani untuk coba lagi meskipun lu pernah gagal. Lalu kalau misalnya another sisi, lu berani untuk buka usaha lagi meskipun usaha lu pernah bangkrut. Itu yang versi guanya ya. Dan dari situ belajar lagi gitu. Dan abis gue gagal 2 kali itu, kayaknya ada beberapa saat gue benar-benar nggak pegang motor sama sekali, nggak naik motor sama sekali. Jadi tiap hari itu naik kendaraan umum dan nggak punya harapan untuk punya SIM lagi. Sejujurnya yang kayak ya udahlah nggak punya juga nggak apa-apa gitu, kayak ngasihanin diri sendiri ya, mungkin itu kata yang lebih tepatnya. Waktu ketemu teman gue itu lagi, dari situ gue lebih punya keberanian untuk bilang sama engkau gue, kau temenin dong belajar motor, gue pengen ambil SIM. Dan dia siang malam nemenin gue. Jadi abis 2 itu gagal, gue belajar motor dengan serius lagi, lawan rasa trauma itu lagi. Dan gue juga berdoa kalau Tuhan tolong cabut akar-akar trauma ini. Jadi tiap kali gue mau motor, gue gak pernah takut bakal kecelakaan. Gue gak pernah takut karena gue pernah kecelakaan. Itu 2 poin yang selalu nempel ya. Kayak Tuhan, semoga gue sampai dengan selamat, jangan bikin ketakutan itu balik lagi gitu. Kayak seminggu itu kayak tiap hari berdoa, Tuhan gue udah capek gagal, Tuhan bantuin, kayak gitu tiap hari. Dan beberapa lagu ya gue pengen sharing ke kalian. Mungkin kalian yang pernah punya rasa trauma, kalian bisa dengerin lagu ini. Yang pertama You Say, lalu yang kedua ini You Make Me Brave, lalu yang ketiga Tremble. Jadi 3 lagu ini gue puterin setiap malam. Benar-benar Tuhan bantu tarik trauma ini gitu, yang sampai nangis. Pernah lah kayak berasa kecewa sama diri sendiri, kok nggak bisa sih, kok gagal lagi. Terus ya lawan rasa takut itu lagi gitu. Rasa keberanian itu sih yang menurut gue pengen sharing ke kalian ya. Karena gue pernah gagal, gue pernah ngalamin. Jadi buat kalian yang baru pengen ujian SIM, menurut gue ya it's okay kalau gagal ya coba lagi. Gagal coba lagi. Yang mungkin di tengah-tengah mungkin kalian punya feeling kayak apa gue seumur hidup ya udah nggak usah ujian lagi ya. Tapi cobalah ingat-ingat, siapa tahu gara-gara kalian memberi tumpangan gitu, kalian bisa nolong orang, bisa jadi orang yang lebih bermanfaat. Ya bantu lah, istilahnya bantu. Gue seneng sih bantu. Dulu pun gue waktu jalan kaki terus tiba-tiba ada orang yang nawarin bareng gitu ya, seneng. Yang pas gue di posisi orang yang nganterin juga lagian juga gak ada ruginya bantuin dia, nganterin dia pulang gitu. Jadi menurut gue kalau kalian pernah gagal, coba lagi. Nah untuk tes pertama lawan rasa trauma itu, yang menurut gue yang pertama adalah coba dulu. Gagal berhasil belakangan, yang penting coba dulu. So gue coba, gagal kan. Abis gagal, coba lagi sampai berhasil. Ya jangan lupa berdoa dulu untuk hilangin rasa trauma ini lewat kejadian-kejadian yang rasanya pengen bantu orang gitu. Tapi di sisi lain minta Tuhan juga untuk angkat rasa trauma ini. Setelah itu gue juga terima kasih Tuhan gitu, bikin orang ini masuk kantor gue gitu bulan 3 ya. Kayaknya dia masuk bulan 3 bulan 4. Terus akhirnya bulan 5 gue kepikiran kayak pengen nganterin, pengen bonceng dia.
Kayak ketika gue fokus sama orang, gue lupa kalau gue tuh punya trauma. Ini menurut gue beneran kejadian sih sama gue ya. Ketika gue fokus untuk siapa tahu nanti kalau gue udah punya si motor, gue bisa nganterin mama kalau ketahuan jalan-jalan, nganterin papa, ngiter-ngiter gitu ya. Gue fokus sama orang lain, gue lupa kalau gue sendiri tuh dulu pernah jatuh, gue gak tahu kalian pernah dengar ini gak, tapi gue setuju dengan kata-kata ini sih. Gue lupa, yang ngomong kayaknya sih bos gue atau siapa gitu ya. Dia bilang gini, kalau kita jalan kaki nggak apa-apa, tapi orang yang kita sayang harus kita tumpangin motor atau nggak mobil. Ya kalau misalnya kalian punya motor, anggaplah mobil lah, kayak gitu. Kita susah payah nggak apa-apa, tapi orang yang kita sayang harus menikmati. Dari situ gue berasa ada benarnya. Karena hari itu kejadiannya adalah dia bilang sebenarnya dia tuh jalan kaki nggak masalah, naik motor nggak apa-apa, tapi dia berasa untuk ke istrinya dia pengen kasih mobil yang nyaman untuk dinaikin. Ya at least kalau mobil ya dia nggak kehujanan lah, dia nggak debuan lah gitu ya, dia nggak belang lah. Dari situ makin semangatin gue ya, biasanya jalan kaki ya, at least naik motor ya udah ada satu peningkatan lah ya. Nah untuk belajar mobil belum tahu, hope soon lah. Tapi belajar mobil tuh di Taiwan nggak murah guys, jadi mungkin butuh beberapa waktu dulu. Tapi menurut gue motor pun cukup lah untuk nganterin dia dan nganterin gue sendiri ya, dan untuk ngajak ngiter mama. Ya kayaknya setelah punya si motor, orang pertama yang pengen gue bonceng tuh mama. Mungkin orang kedua adalah dia ya, dia yang membuat gue cepetan punya si motor. Sebenarnya secara sadar nggak sadar sih, karena kejadian gue lihat dia jalan kaki tuh bikin gue keinget dulu tuh gue juga orang yang jalan kaki, dan gue seneng kalau ada orang yang nanya bareng aja gitu, atau enggak gue orang yang nawarin bareng aja gitu. Sama-sama punya sisi perspektif waktu gue dibonceng dan waktu gue ngebonceng. Oke, satu lagi, yang pertama gue terima kasih Tuhan udah bikin gue berani coba dan lawan rasa trauma. Yang kedua itu makasih banget sama engkau gue, karena habis kejadian kedua gue tuh bener-bener latihan banget, bener-bener pengen dapetin SIM itu dari siang sampai malam. Weekend dia nemenin gue 3 jam, 4 jam, 1 jam, puluhan jam lah pokoknya. Lalu yang tiga, mungkin terima kasih kepada seorang wanita itu yang bener-bener flashback gue, dulu tuh gue pernah dibonceng, dulu tuh gue pernah ngebonceng. Secara sadar nggak sadar itu memberikan gue semangat untuk cepetan punya SIM gitu. Oke, yang pertama kan gue bilang tadi terima kasih Tuhan. Gak tahu kalian sadar apa enggak, di Alkitab tuh Tuhan pernah nyembuhin 10 orang kusta, tapi yang balik berterima kasih itu cuma 1 orang. Tapi gara-gara itu Tuhan gak trauma untuk tetap memberikan kebaikan. Tuhan tetap nyembuhin orang sakit, Tuhan tetap nyembuhin orang yang lumpuh, orang yang buta. Dia gak trauma karena yang bilang terima kasih cuma 1. Jadi dari situ gue berasa kalau misalnya gue pun 10 kali gagal, it's okay, gak ada trauma itu lagi. Gue berdoa kayak, Tuhan gue pengen punya hati yang kayak gitu. 10 orang dapat kebaikan lo, cuman 1 orang doang yang bilang terima kasih, tapi lo tetap berbuat baik kepada semua orang. Sama kayak gue punya si motor gak sih? Meskipun gue gagal 3 kali, 4 kali, 10 kali, gak ada habisnya, gak ada matinya. Tetap ujian lagi sampai namanya dapat si motor. Lalu belakangan habis gue posting di Instagram, baru gue syuting video ini, banyak juga yang nanya, kapan beli motor? Jawabannya gini sih, banyak hal yang perlu dipertimbangin, gak cuma itu. Karena gaji gue pun ada orang yang bergantung dengan gaji gue, so gue tidak boleh terlalu selfish, terlalu egois untuk beli motor yang gue mau. Semuanya harus dipertimbangin, dari uang bensin, uang oli, uang parkir, uang maintenance, segala macem gue harus pertimbangin sebelum gue ambil keputusan. Ya mungkin di sini gue selipin dikit, bersyukurlah kalau misalnya kalian nih dari lahir udah punya mobil, udah punya motor, semuanya sudah tersedia. Tapi ada beberapa orang yang mungkin sama kayak gue, perlu berjuang dulu, perlu work hard dulu, kerja keras dulu baru bisa dapet itu. Ya mungkin kadang dibilang iri adalah ya, tapi kadang gue mikir lagi, ya ambil sisi positifnya aja, hidup jadi lebih banyak tantangan. Ya jadi untuk gue beli motor untuk saat ini masih dalam pertimbangan, beli apa enggak, merek apa, tipe apa, karena gue nggak dapat privilege yang dimana gue lahir udah ada, so gue harus berjuang dulu untuk itu ya. Jangan lupa bersyukur buat kalian yang dapat privilege itu, but kalau enggak, ambil sisi positifnya yang sama kayak gue, dimana hidup jadi lebih banyak tantangan ketika kita nggak punya itu. Oke, sekian aja videonya hari ini. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini bisa jadi diary me gitu ya, bagaimana Tuhan membantu aku lawan rasa trauma, dan lewat Koko aku bisa latihan lebih banyak lagi, lewat seorang temen yang jalan kaki menyentuh hati Henny untuk
pengen kasih tebengan gitu ya. Ya semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi butuh, lagi pernah jatuh, lagi pernah trauma untuk melewati masa-masa sulit itu. Dan ya semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Venesia, bye bye. Oh ya, gue akan bikin satu video tentang Q&A, bagaimana gue proses, cara segala macam untuk dapat SIM motor yang lebih ke realistis gitu ya, persiapan apa segala macam. So kalau kalian ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, nanti gue akan bikin video khususnya. Thank you, salam Venesia, bye bye.